Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Irma Shandi, kelas 11 Tahfiz Putra. Kepada Ananda Shandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan beserta yang membacakan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar acara ini lebih berkah, maka marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainal, Guru Tahfidz SMP IT SMA IT Ar-Rahmah. Kepada Ustadz Zainal, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, ini sarapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iskarima sedang. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua orang tuanya nanti Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hakim ya Majid. Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mulia. Pagi hari ini kami berkumpul secara virtual ya Allah untuk melaksanakan acara kegiatan seminar parenting series kelima SIT Ar-Rahmah. Berkahi kegiatan kami ya Allah. Jadikan kegiatan kami ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang orang tua untuk anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Tawwab. Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengabulkan doa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang akan datang maupun yang telah berlalu ya Allah. Boleh jadi karena kami banyak dosa, Engkau susahkan kami untuk mendapatkan ilmu ya Allah. Boleh jadi karena kami banyak dosa, Engkau turunkan bencana kepada kami semua ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami yang telah berjuang, mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami semua ya Allah, hingga kami sampai seperti sekarang ini. Ampuni pula dosa guru-guru dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq. Tuhan yang maha pemberi rezeki, karuniakan kepada kami semua rezeki berupa anak-anak yang salih salihah, hafidh hafizah, alim alimah, yang senantiasa menjadi kebanggaan kami semua ya Allah, yang ketika kelak kami kembali menghadap-Mu ada pahala yang terus mengalir kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah ya alim. Tuhan yang maha memiliki ilmu yang tinggi, kami sadar ya Allah, kami hamba-Mu yang bodoh, kami hamba-Mu yang tak memiliki ilmu apa-apa kecuali sedikit yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Olehnya itu, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami semakin taat kepadamu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin takut kepadamu ya Allah. Mudahkan kami mendapatkan ilmu dan mudahkan pula untuk mengamalkannya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada kesempatan ini pula kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dengan gempa bumi, yang sedang Engkau uji dengan tanah longsor, yang sedang Engkau uji dengan banjir bandang. Ya Allah, berikan kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Lapangkanlah dada mereka ya Allah, dan kuatkan iman mereka menghadapi musibah yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz Zainal yang telah memimpin kita membaca doa. Baiklah ayah bunda, kita telah sampai di acara inti. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda yang baru bergabung. Tibalah kita di acara inti Parenting Series 5 dengan materi Panduan Mengamati Potensi Anak dengan beragam aktivitas yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Haja Sinardi, ST MSI, dan akan dipandu oleh moderator kita, Bunda Yus. Sebelum itu, kita sambut moderator kita, Bunda Yus, dengan pekikan takbir. Allahu Akbar. Kepada Bunda Yus, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ustazah Wahyuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Mari kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah. Begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Masih punya keluarga, masih sehat, masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mari kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Apa kabar ayah bunda hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Kalau di pendidikan karakter itu biasanya ketika orang bertanya kabarnya, itu jawabannya ada dua, sehat dan bahagia. Apakah ayah bunda, ustadz ustazah semuanya hari ini sehat dan bahagia? Alhamdulillah sehat. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Katanya kalau bahagia meningkatkan imunitas tubuh ya. Mohon izin juga ayah bunda, keluarga besar Sid Ar-Rohma, mari kita mendoakan teman, keluarga, handai taulan yang hari ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga lekas sembuh dan wabah pandemi ini segera berlalu. Amin. Baik, mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Jusria Kadir. Diberi amanah menjadi kepala di SDIT Ar-Rohma. Saya biasanya dipanggil Bunda Yus. Hari ini akan bersama dengan Ustadz Ustazah, ayah bunda, kita akan berdiskusi bagaimana mengamati aktivitas anak yang kira-kira nanti bakat dan minatnya itu akan kemana. Nah hari ini kita sudah bersama dengan Bunda Ina. Mana Bunda Ina? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Look so great dengan warna merah. Menyala dengan semangatnya ya. Begini ya Bunda Ina, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kayak saya misalnya ya, pernah ketemu seorang teman, terus lihat anak saya, dia bilang begini, ini anaknya Bunda Yus, iya, besarnya nih, ini dulu anaknya yang lama berbicara ya, oh saya lupa, oh begitu kah, kok dia lebih ingat daripada saya sendiri. Apakah kira-kira ini karena saya tidak punya catatan perkembangan anak saya ya? Jadi agak menyesal juga sih. Bisa jadi. Atau fokusnya ke yang lain gitu. Apakah kira-kira portofolio anak yang akan kita bahas seperti apa ya? Kegunaannya untuk apa? Bagi guru, bagi orang tua, nanti akan langsung dibahas oleh Bunda Ina. Oke, baiklah kita berikan kesempatan kepada Bunda Ina Sinardi. Panggilannya Bunda Ina, nama lengkapnya Bu Sinardi. Kepada Bu Ina kami persilakan, tafadhal. Iya, terima kasih Bunda Yus dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat pagi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan meski secara virtual ya. Terima kasih kepada SIT Ar-Rahmah selaku pelaksana kegiatan yang telah memfasilitasi parenting series guna mensinergikan ya peran sekolah ya sebagai lembaga pendidikan dan orang tua di rumah sebagai pendidik pertama bagi anak. Harapannya sinergi ini mampu mewujudkan upaya mempersiapkan generasi penerus Islam yaitu anak-anak kita sebagai generasi yang insya Allah akan mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah berjaya kurang lebih selama 13 abad. Amin ya. Tema hari ini adalah Pandu 45. Jadi panduan mengamati potensi anak dengan ragam aktivitas. Mungkin bagi ayah bunda yang baru pertama kali mendengar Pandu 45, mengaitkan dengan tahun kemerdekaan Indonesia ya. Yang Pandu 45 apa sih? Atau pramuka mungkin, karena pandu kepanduan biasanya identik dengan pramuka ya. Oke, di Pandu 45 ini ayah bunda sekalian akan banyak mendengar kesamaan istilah-istilah yang berkaitan dengan parenting series sebelumnya. Misalnya di parenting series Fitrah Based Education, Talent Mapping, itu istilah-istilah di 45 pun banyak menggunakan istilah-istilah yang digunakan di dua parenting series. Oke, sebelum memulai materi, kita nge-ice breaking dulu ya, supaya agak-agak semangat, menambah semangat lagi ya. Akan share screen, jadi kita akan bukan bermain sih, semacam yang penyegaran otak lah kayak begitu, semacam itu ice breaking. Jadi silakan ayah bunda membuka mentimeter.com, akan share screen dulu ya, izin. Apa? Oke. Mentimeter dulu. Ayah bunda sekali. Ada nih panduannya. Silakan buka mentimeter.com, ayah bunda sekalian. Kemudian masukkan kode 7746228. Kemudian silakan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Mungkin kita sekitar 1 menit dulu ya. Suaranya. Suaranya, mana suaranya? Dengan kode 7746228. Oke, kita kurang lebih 1 menit aja ya. Kita bermain di sini. Silakan ayah bunda. Oke, izin share screen dulu. Lain, kita lihat mungkin sudah ada yang menjawab ya pertanyaan yang ada di apa tadi Bun? mentimeter.com. Kita lagi share screen ya. Ini kasih gambarnya dong Bun. Ini sementara proses ya, ntar ininya. Bisa share screen ya. Oke, bisa. Bentar. Ini dia gambarnya. Jadi mentimeter.com, Mas, itu udah ada yang jawab nih. Jadi pertanyaannya, apa harapan ayah bunda untuk Ananda sehingga memilih sekolah di SIT Ar-Rahmah? Jadi udah ada yang jawab ini ya. Kita update dulu. Coba kita update. Masuk mentimeter.com, kemudian kodenya ini ya 7774628. Jadi anak soleh dan soleha. Jadi mungkin SIT Ar-Rahmah juga bisa melihat di sini ya bahwa ini adalah harapan ayah bunda menyekolahkan anaknya di SIT Ar-Rahmah. Jadi ada yang berakhlak dan berkarakter berprestasi. Jadi inilah semua jawaban dari ayah bunda, dan yang paling besar itu adalah jawaban yang terbanyak. Ya, makin besar yang ada di tengah itu berarti itu adalah jawaban yang banyak dipilih oleh
orang tua, ayah bunda sekalian menyekolahkan anaknya di SIT Ar-Rahmah. Jadi insya Allah ya, semoga arah SIT Ar-Rahmah adalah tempat yang pas untuk mewujudkan harapan ayah bunda sekalian, dan SIT Ar-Rahmah pun terus berbenah ya, terutama kalau saya tidak salah mendengar informasi di tahun lalu itu sedang membuat kurikulum baru. Karena itu mensinergikan kurikulumnya tersebut, mengatakan termasuk di hari ini, jadi untuk mensinergikan seperti di informasi sebelumnya, mensinergikan peran lembaga sekolah dan orang tua, jadi mensinergi bagaimana kita membersamai anak, menumbuhkan peran, kemudian menumbuhkan bakat anak tersebut sehingga anak bisa menjalankan perannya, peran peradaban. Kata Ustaz Hari begitu ya, peran peradaban. Oke, ini banyak sekali ya, kita bermain sudah lebih, oke, cukup ya kita mainnya, dan semoga ayah bunda sekalian sekali lagi harapannya insya Allah terwujud. Kita berikhtiar bersama lembaga sekolah, kemudian orang tua untuk mewujudkan hal tersebut. Wah, sekalian harapan orang tua. Oke, kita sudahi dulu ya yang menti, dan kita lanjut ke materi. Pandu 45. Tadi kan tak buka, di situ tuh. Lagi ya di slide berikutnya. Pandu 45. Kita sudah move on, kita ada di Pandu 45 ya. Tadi seperti sebelumnya dijelaskannya bahwa Pandu 45 bukan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan pula tentang kepramukaan, tetapi terkait masalah bagaimana Pandu 45 ini menuntun ayah bunda sekalian dan orang guru ya, guru di sekolah melihat atau mengamati potensi kekuatan anak melalui beragam aktivitas. Nah, Pandu 45 ini diinisiasi oleh sepasang suami istri ya, Ibu Septi Penny Wulandani beserta Pak Dodik Marianto. Jadi Ibu Septi ini adalah founder dari komunitas Institut Ibu Profesional dan Pak Dodik adalah co-foundernya. Jadi Pandu 45 adalah inisiator atau inisiasi dari mereka ya, bagaimana memahami bakat anak dengan mengeksplorasi 45 aktivitas. Jadi Pandu 45-nya adalah aktivitas yang kita bisa eksplorasi dengan mengeksplorasi aktivitas tersebut akan kelihatan potensi kekuatan anak dan juga potensi kelemahannya. Jadi seperti itu ya. Kita mulai dulu dengan Pandu 45. Jadi Pandu 45 adalah tujuannya untuk apa sih tujuan Pandu 45? Jadi seperti ini ya. Dulu ya. Oke. Memahami, jadi tujuannya adalah dengan Pandu 45 ini kita bisa, orang tua dan guru bisa memahami cara memandu bakat, bagaimana cara memandu bakat anak. Kemudian memahami aktivitas 4E, ada namanya 4E. Jadi nanti kita bahas apa sih itu 4E. Kemudian mengasah potensi anak tentunya. Kemudian fokus pada aktivitas sebelum 16 tahun. Jadi mungkin ada yang bertanya, oh anak saya sudah bukan 16 tahun lagi, ini kan sebelum 6 tahun ya. Jadi Pak Dodik dan Ibu Septi ini membuat ini yang bisa digunakan sebelum anak berusia 16 tahun. Kalau anak saya sudah di atas 16 tahun gimana? Bisa menggunakan talent mapping, tetapi seperti kata Ustaz Hari ya, jadi kalau ada hal yang terlewati, ya kita harus kembali ke belakang. Artinya jangan dilewati begitu saja, kita bisa melewati tahap itu dan tetap harus juga berada di tahap yang saat ini. Kalau istilah pendidikannya akselerasi ya, jadi tetap beriringan yang apa yang terlewat kita tetap mungkin anak yang sudah terlewat. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa mengamati ke depan lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian tools yang digunakan di Pandu 45 itu adalah terdapat 30 klaster bakat terkait peran. Kemudian 15 klaster bakat. Ada suaranya, jalannya ada psikomotivasi pesan. Atau bakat yang akan terus diberikan ke anak. Nah, dari situ akan terlihat, oh ternyata anak dominan ke sini. Kemudian tools ini digunakan dalam bentuk checklist ya,
untuk mendeteksi potensi, oh ternyata anak itu lemah, kuatnya di sini, lemahnya di sini, dan kita bisa menyiasati itu. Kalau kuatnya di sini kita arahkan kemana, dan kalau lemah ya bukan berarti kita mematahkan itu, tetapi kalau dia ada di kondisi harus dengan kelemahan itu, kita menyiasati seperti apa supaya anak tetap bisa survive di hal tersebut. Nah, bagaimana menggunakan Pandu 45? Jadi Pandu 45 itu nanti akan diberikan semacam pin ya, pin aktivitas. Jadi ada aktivitas, kemudian setiap anak sudah melakukan hal itu dalam durasi tertentu, biasanya pengamatan sebulan, ya ada di mana diletakkan pin ini, kegiatan apa. Nah, dalam waktu yang lama, misalnya setahun, kita sudah bisa terlihat bahwa oh anak ini ternyata dominan dengan kegiatan seperti ini. Jadi tidak lantas misalnya mungkin ada orang tua ya, anak saya suka main bola. Padahal bisa saja anak suka bola karena bola ini yang diperkenalkan ke anak, tidak mengenalkan misalnya aktivitas lain, misalnya berenang, bersepeda dan lainnya, sehingga ya anak tidak tahu. Padahal seandainya dia bisa mengeksplorasi yang lainnya, bisa saja ternyata bukan di situ, bukan di bola, tetapi di tempat lain yang bisa membuat anak lebih terarah dan bakatnya. Jadi pin ini nanti yang enak nih itu dia surna. Jadi nyambungnya dengan istilah portofolio. Jadi portofolio ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan anak. Jadi dengan melihat portofolio orang tua, guru di sekolah dan juga anak ya, nantinya anak juga akan melihat, oh ternyata saya di sini aktivitas ini yang membuat saya nyaman, suka gitu. Itu bisa diteruskan lagi. Atau bisa saja nanti ke depan melihat kembali portofolionya, oh pantasan ya saya di sini, tetapi hati saya tidak nyaman, ternyata memang bukan di situ minat bakat saya di aktivitas ini. Jadi ini pentingnya Pandu 45. Nah selanjutnya, nah ini dia, kita mengenal aktivitas yang namanya 4E. 4E aktivitas, ada isi, ada itu, kemudian ada isi, kemudian excellent dan on. Jadi aktivitas, ada suatu kegiatan yang di tahap enjoy ya, ketika di tahap enjoy itu si anak itu sangat menikmati aktivitas. Jadi kayak kalau misalnya mau melakukan aktivitas itu, dia sangat benar-benar kayak bersemangat mau melakukan aktivitasnya. Jadi kayak tidak pernah ada letih lesu kelihatan di ininya ya, di ekspresi anak ketika mau melakukan kegiatan itu. Itu artinya anak ada di tahap enjoy melakukan aktivitas tersebut, kayak matanya berbinar-binar, kayak senang, bahagia, bersemangat, dia di level enjoy. Kemudian diisi. Jadi di tahap isi ini anak misalnya melakukan suatu kegiatan, terus dia menghadapi tantangan, ada masalah misalnya, aduh kok misalnya Lego ya, kok sudah begini tapi nggak bisa jadi. Sudah, dia tidak lantas menyerah. Mungkin dia istirahat sejenak, kemudian semakin tertantang lagi untuk mau menyelesaikan. Kayaknya bisa melakukan ini. Jadi ada itunya, jadi bukan berarti aktivitas itu mudah bagi anak, tapi karena dia enjoy dan bagi dia itu bisa mengatasi masalah itu berarti anak ada di level isi dengan aktivitas yang ada. Kemudian di tahap berikutnya adalah excellent. Jadi semacam anak itu ada semacam internal motivation dalam dirinya untuk selalu mengulang kegiatan tersebut. Jadi pengulangan yang dia lakukan membuat jam terbangnya tinggi sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik lagi. Jadi itu artinya anak ada di tahap excellent. Dan yang terakhir adalah jadi di tahap ini anak sudah bisa menghasilkan karya. Selain dia bisa berkarya, dia juga bisa berbagi hal yang diketahuinya itu ke orang lain. Istilahnya produktif ya. Jadi di Pandu 45 orang tua, guru juga akan dipandu untuk memahami anak dengan beragam aktivitas itu, anak ada di level mana. Nah setelah itu akan ketahuan bahwa oh ternyata kekuatan anak itu ada di sini. Bagaimana caranya? Jadi di Pandu 45 ada namanya kuadran aktivitas. Jadi yang tadi itu kuadran aktivitas sudah terbagi 4 ya. Jadi ada istilahnya di kuadran 1, ini adalah kuadran 1 antara minat, ada bakat ya, ada bakat, ada minat, jadi sumbu ya, jadi ada bakat dan minat. Jadi ada aktivitas yang memang adalah bakat minat dulu ya, jadi minat itu adalah semacam passion, dalam bahasa Inggrisnya passion. Jadi anak itu kayak semacam ada kecenderungan hati melakukan hal tersebut. Jadi membuat dia
keinginan kuat untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi itu adalah semacam passion anak. Saya suka dengan ini, saya senang melakukan dengan hal tersebut, aktivitas tersebut. Bisa jadi itu adalah passion anak. Kemudian bakat apa? Nah, kalau bakat ini adalah Abarama ya, kalau ini bakat atau talentnya. Jadi dia itu adalah sifat dasar yang sudah terinstal di dalam diri kita manusia sejak lahir, dan dari sifat atau bakat tersebut itu sebenarnya diperuntukkan Allah untuk kita menjalankan peran peradaban di muka bumi ini. Jadi makanya kita perlu menggali bakat kita itu ada di mana, karena itu adalah spesifik khas dari Allah yang terinstal di masing-masing makhluk hidup yang manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menjalankan peran peradaban. Yang jadi rugi sekali ketika kita hidup hanya sekali, kita tidak mengenali bakat kita kemana, sehingga kita menjalani hidup kayak semacam tidak lebih bermakna. Akan jauh lebih bermakna ketika kita bisa mengenali diri kita, tahu bakat kita, sehingga kita bisa menjalankan peran peradaban kita di muka bumi ini, insya Allah. Nah, antara minat dan bakat ini, aktivitasnya itu kalau di kuadran 1 dia berada di level enjoy. Jadi kalau dia ada mengamati kembali ya aktivitas anak, kalau dia ada di level di kuadran 1 berarti itu adalah kekuatan dari anak kita. Perlu di-emphasize kekuatan. Jadi arahkan itu ke situ. Bisa jadi itu adalah peran peradaban anak nantinya yang ketika kita sudah tahu itu kemudian difasilitasi, disupport, sehingga akhirnya nanti di usia balik dia saatnya terjun ke masyarakat, ya sudah, dia sudah menemukan dirinya bahwa seperti inilah saya harus melakukan ini untuk jadi peran peradaban itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan dan rahmatan lil alamin. Jadi bukan lagi untuk dirinya sendiri, bukan lagi untuk keluarga, tetapi lebih bermanfaat, kebermanfaatan. Kalau di kuadran kedua, jadi ini bukan bakat anak, tapi dia itu passion, dia passion di situ. Cirinya adalah dia enjoy tapi tidak isi bagi dia ya, tidak isi, tapi dia excellent dan earn, dia bisa produktif di situ. Itu adalah hobi. Nah, kalau hobi ini biasa kita melakukannya hanya di waktu yang senggang biasanya ya. Kalau kita terus melakukan aktivitas hobi ini setiap hari, itu akan membawa kebosanan, kejenuhan. Jadi kalau ada aktivitas seperti itu, kalau tiap hari dilakukan justru bosan, ya, tapi kita senang, ya, bisa saja itu adalah hobi. Hanya di level hobi, bukan di level kekuatan. Kalau kekuatan ya kayak tiap hari kita lakukan itu pun nggak capek, nggak bosan, justru akan semakin menambah hasil lebih baik. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Jadi seperti itu kalau dia di level kekuatan. Nah, untuk di kuadran ketiga, dia itu bukan bakat tapi bukan minat, dia maksudnya bukan minat, tetapi dia bisa produktif. Anak itu bisa produktif. Jadi dia tidak enjoy tapi isi untuk melakukan kegiatan itu, dan excellent karena dia jam terbangnya kemudian bisa produktif. Ini contoh misalnya contoh kasus Abah Rama biasanya kalau menggaungkan talent mapping itu sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi banyak sekolah-sekolah dari SMA mau masuk ke perguruan tinggi diarahkan tes bakat dulu, jangan sampai istilahnya anak salah jurusan. Bahkan di ITB sudah berkolaborasi ya, jadi setiap tahun sebelum UBT penerimaan mahasiswa baru istilahnya ya, itu si calon mahasiswa ini sebelum memutuskan pilihannya mau mengambil jurusan apa, dites dulu di talent mapping untuk mengetahui jangan sampai itu tadi. Tapi kalau misalnya ternyata salah jurusan dalam artian belum mengenali bakatnya, tapi dia sudah ada di situ, ya artinya dia misalnya sudah sarjana, tapi ternyata bukan di situ minatnya. Dia tetap berkompetensi dan dia bisa produktif di situ, tapi itu bagi dia tidak mudah. Tidak enjoy yang menikmati, tapi dia bisa berkarya terkait masalah kompetensi. Ini biasanya ada karir ya yang kita terpaksa ada di karir itu, tapi kita tidak enjoy ya karena memang bukan bakat kita, dan juga kita tidak meminati sebenarnya. Nah, itu kompetensi, tapi karena kita sudah misalnya belajar 4 tahun ya di jenjang pendidikan, kita berkompetensi dari belakang. Nah, kalau di kuadran keempat, nah ini hati-hati. Jadi kalau ada aktivitas anak, dia tidak enjoy, tidak isi, tidak excellent juga, dan tidak produktif, sudah cut, selesaikan.
Jangan ada di kuadran keempat. Kita beralih ke kuadran 1, 2, atau 3. Oke, selanjutnya. Ini kata Abah Rama Royani, setiap anak itu adalah limited edition, selalu memiliki fitur uniknya untuk beramal dengan konfigurasi bakat yang dibawanya sejak lahir. Jadi ini maksudnya ya, jadi kalau kita menggali potensi yang ada dalam diri kita, kita akan menemukan, oh ternyata peran saya seperti ini yang harus saya lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, terkait masalah bakat ya, mungkin sudah di paragraf seri sebelumnya atau di Ustadz Hari juga selalu menekankan bahwa di dalam surah 8 mengatakan orang itu terdapat untuk syakilah. Syakilah inilah yang dimaknai sebagai talents masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi setiap manusia akan beramal sesuai konfigurasi tema-tema bakat atau syakilah yang ada dalam dirinya. Makanya perlu, karena anak belum tahu, kita orang tua, guru di sekolah mengarahkan anak agar bisa menemukan bakatnya supaya istilahnya tidak jauh. Jadi dia sudah beraktivitas apa, tapi ternyata bukan di situ bakatnya. Sudah kita arahkan ke sesuai di jalurnya seperti itu. Nah, kita mungkin ini ya, apa sih ciri-ciri bakat itu? Nah, di Pandu 45 ada 6 ciri yang bisa diamati oleh orang tua, oleh guru, sehingga bisa istilahnya mendeteksi bahwa oh ternyata ini bakat anak. Bisa jadi ya, karena masih penilaian awal, ini adalah bakat anak saya. Misalnya ada 6 yang ini, yaitu ya tadi dia berhasrat tinggi untuk melakukan aktivitas itu. Kemudian dia rapid learning, jadi dia tidak mudah menyerah. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang dia menemukan kesulitan, wajahnya itu mungkin kayak lelah, tapi bukan dia tidak putus semangat. Dia kayak saya harus menemukan jalan untuk bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, ini dia sangat cepat sekali belajar akan hal itu sehingga dia menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian flow, mengalir alami dengan hasil maksimal. Jadi kalau misalnya itu adalah bakat kita, misalnya ada anak A dan B, dia mau ada capaian yang ingin dicapai 100. Nah, untuk anak yang A, karena itu bakatnya, dia hanya membutuhkan usaha 20. Jadi hanya 20 usaha yang dibutuhkan untuk mencapai 100. Sedangkan untuk anak yang B, yang bukan bakatnya, tetap dia bisa mencapai 100, tetapi usaha yang digunakan bisa saja 80 atau 90. Jadi di sini. Jadi secara alami ada di dalam diri. Kemudian ada namanya glimpses of excellence. Jadi aktivitas yang dilakukan anak itu biasa-biasa saja memperlihatkan keunggulannya. Jadi kalau misalnya dia dengan teman-teman melakukan kegiatan yang sama, terlihat keunggulan anak tersebut dengan aktivitas yang sama itu kelihatan lebih unggul, bisa jadi itu bakatnya dia di situ. Kemudian satisfaction, jadi terlihat ketika anak setelah melakukan kegiatan itu kayak puas, bahagia ya. Itu juga bisa adalah salah satu ciri bakat anak. Dan kemudian ini the support universe, the universe support itu maksudnya kalau dia menghadapi masalah, tantangan di aktivitas tersebut, seolah yang ada di dalam tubuhnya, komunikasi produktif dengan otak dan lingkungan di sekelilingnya seolah mendukung dia untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak dia selalu mendapatkan dukungan di alam ya untuk tetap bisa menyelesaikan atau ada di aktivitas tersebut sehingga dia tetap ada melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu bisa saja adalah bakat anak. Nah, selanjutnya ini kata Bu Septia, Pandu 45 ini, nah bagaimana menemukan bakat? Pandu 45 menemukan anak dengan menjalankan beragam aktivitas dengan 3 kaya. Jadi ada 3 kaya yang akan dilakukan di Pandu 45 ini adalah kaya wawasan, kemudian kaya kegiatan, dan kaya gagasan. 3 kaya ini yang akan di-breakdown dengan 45 aktivitas hingga bisa ditelusuri bahwa oh anak ini dengan portofolio ya, jadi portofolio itu dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan, akhirnya diketahui, bisa dianalisis bahwa anak ini bakatnya. Ini berdasarkan pengamatan. Jadi kalau misalnya Abah Rama kemarin menggunakan tools ya, talent mapping, temu bakat, nah itu biasanya anak baru bisa melakukan itu usia 14 atau 16 tahun. Jadi sebelumnya itu ya lakukan pengamatan langsung, orang tua, guru mengamati langsung ke anak.
Adapun tools yang ada itu hanya mengkonfirmasi dari diri kita, diri anak tersebut. Selanjutnya, nah ini step dari Pandu 45, kaya wawasan. Jadi yang pertama kaya wawasan bagaimana? Anak itu dikenalkan dengan wawasan yang ada di muka bumi ini. Misalnya anak-anak dikenalkan berbagai peran yang ada di muka bumi ini. Misalnya ada yang berperan sebagai guru, ada pengusaha, kemudian ada pedagang, ada insinyur, ada dokter, ada dosen. Itu dikenalkan peran-peran tersebut. Jadi anak tahu, oh kalau ini perannya apa, dia kalau misalnya insinyur itu dia ngapain, buat jembatan. Jadi dia tahu itu, anak kaya wawasan. Kemudian kayak kegiatan. Jadi anak itu istilahnya learning by doing. Jadi dia melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebakat. Jadi anak jangan dikenal yang tadi ya, bahwa anak saya suka bola, ya mungkin karena hanya olahraga bola yang dikenalkan ke anak, tidak dikenal kemana, tidak dikenalkan bersepeda mungkin. Padahal bisa jadi dengan banyak kegiatan yang dilakukan anak, kita bisa menelusuri, oh dia kalau di sini suka, kalau di sini hanya sekedar hobi, kalau di sini emang dia tidak bisa, bukan tidak bisa, kemampuannya juga tidak bisa, ya sudah kita sisihkan itu dan kita fokus ke yang dia suka ini. Kemudian kayak gagasan. Nah, gagasan ini muncul dengan adanya wawasan dan kegiatan yang dilakukan anak. Jadi dia bisa memiliki wawasan yang luas, yang kaya, ketika dia sudah dikenalkan wawasan banyak, kemudian dikenalkan beragam aktivitas, sehingga dia bisa berimajinasi dan mengeluarkan gagasannya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan, orang tua dan guru lakukan untuk memperkaya wawasan anak? Nah, misalnya ini yang bisa dilakukan ya, silaturahmi, dikenalkan anak dengan berbagai profesi atau tetangga sebelah misalnya, oh ada Pak RT, oh dengan keluarga misalnya dia tahu, oh dia pekerjaannya ini. Kemudian kita juga menonton video berbagai profesi. Kemudian bisa juga dimagangkan. Kalau magang ini anak di usia ini ya, usia kalau pembagian Ustaz hari itu di usia level 9 menuju akhir balik ya, menuju akhir balik anak sudah dimagangkan. Dimagangkan itu artinya anak memang ditempatkan di suatu tempat yang memang itu berlangsung. Jadi misalnya saya dengan Bunda Yus ya, anak Bunda Yus sudah usia untuk bisa dimagangkan nih. Saya misalnya punya toko roti, Bunda Yus mau mencobakan itu ke anaknya, jadi anak ke tempat saya. Anak ini, anaknya Bunda Yus ini di tempat saya, di toko roti saya, dia melihat kegiatan bagaimana kasir, bagaimana misalnya di dapur, bagaimana membuat roti. Dia melihat dengan ada seperti ini. Bisa juga kita dengan berdiskusi ya, mengajak anak diskusi, kemudian bisa bermain peran. Kalau misalnya di rumah beberapa saudara bisa ada yang berperan sebagai dokter, paling umum ya, ada yang masak-masak gitu kan berperan. Kita lihat bagaimana anak menjalankan peran tersebut. Terus bisa juga dilakukan dengan field trip. Field trip biasanya untuk anak PAUD kan biasanya field trip, anak TK atau SD di awal. Kita misalnya ke pemadam kebakaran, melihat profesi pemadam kebakaran, jadi anak kayak wawasan di situ. Oh, pemadam kebakaran begini, dibawa ke kantor polisi, melihat bagaimana aktivitas polisi, atau dibawa ke supermarket misalnya, dilihat bagaimana aktivitas jual beli. Anak tahu itu, jadi bahwa ada aktivitas ini di luar, di rumah, selain di lingkungan rumah ini ada aktivitas lain di luar. Kemudian kalau untuk ini adalah ada 30 ya, jadi ini di Pandu 45 ini ada 30 kegiatan seperti ini checklistnya. Kegiatan ini berkaitan dengan perannya, 30 berkaitan dengan peran. Jadi misalnya anak merawat, kegiatan merawat itu ada kelihatan bahwa anak ini kalau misalnya mengasuh adiknya, menjaga adiknya, oh dia bagaimana, keterangannya dia belum berkembang, mulai berkembang secara kapan, kemudian berkembang sangat baik. Dan di sini diberikan pin. Inilah toolnya. Jadi pinnya dikasih di sini. Jadi memang di Pandu 45 itu pengamatan langsung orang tua guru, kemudian langsung memasangkan pin. Dia ini anak di sini di level ini dia. Jadi kelihatan durasi setahun misalnya, portofolionya kelihatan bahwa oh dengan mengenalkan, tapi kita dikenalkan ya, tidak langsung alami anak melakukan itu, tidak. Jadi kita mengkondisikan melakukan kegiatan tersebut yang diamati. Oh seperti ini, jadi kelihatan nanti di portofolionya.
Ini untuk kegiatan, 30 kegiatan yang berkaitan dengan peran. Kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan panca indera, ada 15. Jadi 30 tambah 15, 45. Pandu 45 ini, kegiatan ini kalau dikenalkan ke anak, kelihatan nanti bahwa seperti ini. Kemudian nanti setelah usia 14 atau 16 tahun dikonfirmasi dengan talent mapping misalnya, kelihatan makin mantap bahwa ini adalah bakat. Oke, nah kalau untuk kayak gagasan, jadi kayak gagasan itu bisa dilakukan dengan setelah tadi kayak wawasan, kayak kegiatan, kita lakukan lagi ke anak ya, kita lagi bertanya, kita lihat bagaimana bertanya itu akan dipengaruhi oleh bagaimana wawasan anak dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan, itu akan mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anak ke kita. Jadi kalau misalnya ada anak pertanyaannya yang kita tidak sangka-sangka ya, dia pertanyaan di mana? Ya itu bisa saja karena dia sudah memiliki wawasan tersebut dan atau sudah melakukan kegiatan tersebut tidak sadari ya, tidak ketahui sehingga menimbulkan pertanyaan itu. Jadi gagasan itu kita bagaimana melatih rasa ingin tahu atau imajinasi anak. Atau juga dilakukan dengan misalnya andekan aku. Jadi misalnya kalau kamu setelah diajak misalnya yang sebelumnya itu aktivitasnya apa, kita berandai-andai coba misalnya kamu petani yang sudah diajak field trip ke sawah ya, jadi petani punya lahan sekian, kamu mau menanami apa, kenapa mau itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan begitu kita akan lihat jawaban anak seperti apa gitu. Jadi jawabannya juga dipengaruhi oleh wawasan dan kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah project based learning. Jadi kalau ini di sekolah ya sudah bukan individu-individu anak lagi, tapi sudah kelompok, jadi melakukan suatu proyek, ada yang berperan sebagai apa, ini perannya apa, kemudian melakukan suatu kegiatan, gimana hasilnya. Dan yang terakhir adalah mengapresiasi. Untuk anak di usia Pandu 45 ini, orang tua dan guru hanya memberi apresiasi saja, tidak di level memberikan evaluasi, ya, tidak mengevaluasi karena gunanya apa, ya lebih menghargai bahwa anak melakukan hal itu, tidak untuk mengkoreksi karena ya itulah wawasan anak, kegiatan yang sudah dikenalkan dan itu gagasan anak, jadi kita mengapresiasi hal tersebut. Oke, itu selanjutnya ini adalah contoh kegiatan yang kaitan dengan fitrah. Jadi ini adalah contoh penerapan Pandu 45 di keluarga Bu Septi dan Pak Dodik ya. Jadi ini juga ada di buku FBE Ustadz Hari, Fitrah Based Education. Tapi di punya Bu Septi dan Pak Dodik ini 3 fitrah dasar ya. Kalau Ustadz Hari kemarin pasti dijelasannya ada 8 ya. Tapi memang fitrah dasar adalah ini ada keimanan, belajar, bakat. Dan ini pembagian usianya fitrah perkembangan di usia 07, di mana memperkaya wawasan anak di fitrah keimanan, fitrah belajar, bakat, kemudian di usia 7 sampai 14 tahun seperti apa, kemudian di usia 15 tahun ke atas seperti apa. Oke, itu materi pada hari ini terkait masalah Pandu 45. Ini adalah bahan bacaan materi tersebut ya. Jadi Pandu 45 adalah e-book dari Bu Septi dan Pak Dodik. Judulnya ya Pandu 45. Kemudian ini bisa di-download ya di website ibuprofessional.com. Kemudian ada juga buku Hari Santosa di buku Fitrah Based Education versi 3. Kalau yang punya saya versi 3. Oke, terima kasih Bunda Yus. Cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keren sekali ya. Saya lebih paham dengan penggunaan Pandu 45 dengan mendengarkan penjelasan dari Bu Ina. Nah, kira-kira dari orang tua murid nih atau dari guru Sit Ar-Rohma, kalau ada yang mau didiskusikan langsung ya, boleh via chat, boleh juga langsung. Cuman ini sudah ada di kolom chat tadi, Bun, dari ibunya Izzat Gali. Saya curiganya sih dari Bu Dokter nih, dari SD. Seberapa lama portofolio berjalan untuk dapat menilai optimal bakat anak dan bagaimana rencana penerapannya di Sit Ar-Rohma? Siapa yang melakukan, kapan, di mana saja, dan bagaimana? Nah, mungkin nanti yang rencana penerapan, nanti saya yang bahas, tapi Bun Ina yang ini ya, seberapa lama portofolio berjalan dapat menilai optimal bakat anak. Oke. Gitu ya, Bun. Kalau portofolio di orang tua ya, biasanya kalau anak
orang tua yang sudah sadar bakat biasanya. Ada yang memang sudah mendokumentasikan portofolio anak itu dari lahir bahkan ya, karena kelihatannya kalau mungkin yang ibu-ibu yang hamil itu di puskesmas kan kita dikasih tuh yang buku pink ya. Di situ sebenarnya adalah portofolio anak, bagaimana kita menjalani kehamilan kita. Jadi kalau rajin diisi, buku pink itu termasuk riwayat imunisasi itu adalah portofolio anak dokumentasi. Kemudian di usia 0 sampai 2 tahun pun sebenarnya orang tua yang kalau sudah sadar bakat yang tadi ya, dia sudah akan mendokumentasikan di usia berapa kayaknya, karena di sistem pendidikan kita STPP PAUD ya ada kan capaian-capaian di usia berapa anak harusnya sudah bisa apa. Itu kelihatan orang betulkah kalau misalnya anak saya dengan stimulasi ini sesuaikah dengan STPPA ada di Diknas itu ya, sesuai atau tidak. Jadi dengan mendokumentasikan itu sebenarnya adalah portofolio, bisa dilakukan sejak anak di dalam kandungan sampai anak awal balik ya kalau di usaha hari itu, sebelum dimagangkan, sebelum dia balik, bahkan kalau karena diharapkannya ketika dia balik dia sudah bisa menjalankan peran peradabannya. Jadi di usia anak balik itu sudah bisa kita analisis portofolionya, anak mau kemana. Nah kalau sekedar informasi, misalnya portofolio ini kenapa penting, saya punya teman ya yang anaknya sekolah di luar negeri. Di luar negeri itu dia cerita mau kerja, jadi di perusahaan itu dia melihat bukan ijazah ya ijazah juga, tapi ada semacam pendamping. Portofolio anak ini apa? Jadi ijazahnya itu adalah kompetensi dia. Jadi kalau kayak tadi ya, kompetensi karena memang dia sudah pelajari sesuai dengan jam terbang, durasi waktu, sehingga dia berkompeten dalam suatu bidang. Tapi portofolionya apa? Dia sudah melakukan apa di rentang usia ini? Apa yang paling banyak dilakukan? Bisa saja misalnya dia dokter, tapi dia selalu melakukan IT, pengembangan IT. Jadi itu adalah portofolio anak. Jadi perusahaan yang mau merekrut karyawan itu dia melihat itu. Jadi termasuk misalnya ya sekarang itu karena dunia digital, ketika melamar pekerjaan justru dilihat Facebooknya apa, akun sosmednya. Apa yang ingin dilihat itu sebenarnya itu adalah secara tidak langsung melihat portofolio dari personal ini seperti apa, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, apakah itu terkait dengan pengembangan perusahaan nantinya atau justru membawa citra buruk untuk perusahaan. Jadi itu pentingnya portofolio. Kemudian penerapannya bagaimana? Nah ini betul Bunda Yus ini yang harus menjawabnya, karena pengembangan SIT Ar-Rahma itu sudah membuat kurikulum baru ya yang mengarahkan anak sadar bakat orang tua dan anak. Silakan Bunda Yus. Baik, makasih ya Bun Ina. Saya pernah ikut itu acaranya Mak Ika, anaknya Mak Ika itu masuk universitas pakai portofolio Bun, nggak dites lagi. Jadi kalau orang tua mau mengurusin portofolio sebenarnya sangat bermanfaat ya bagi masa depan anak. Nah, berita bagusnya nih. Sebenarnya ujung dari series parenting series ini memang adalah sebuah produk buku. Nanti murid SDIT Ar-Rahma mulai tahun ajaran baru ya Bun Ina, SD, SMP, SMA itu kita akan sudah menggunakan konsep ini. Jadi kalau SD itu kita akan betul-betul menggunakan buku portofolio yang itu akan setiap anak punya, diisi oleh orang tua dan gurunya. Jadi yang 3 kayak tadi itu, yang 3 kayak gagasan, kayak kegiatan, kayak ide itu akan menjadi acuan ketika guru melakukan aktivitas di sekolah. Termasuk juga mungkin salah satu yang akan menjadi ini ketika orang melakukan outing. Maka semua itu akan masuk ke dalam catatan ketika melakukan kegiatan di sekolah di buku portofolionya. Nah, bersyukurnya Bun, ya insya Allah tahun depan kita sudah siapkan buku itu untuk anak SD, SMP. SMA mau buku atau mau buku bentuk program Bun, aplikasi? Ya, pokoknya sih memang aplikasi ya, karena di usia itu sudah literasi digitalnya sudah mantap ya. Nah mungkin yang anak SMA IT Ar-Rahma kemungkinan akan disiapkan dalam bentuk aplikasi. Tetapi untuk anak SMA IT Ar-Rahma Bun Ina, dari sekitar 2 tahun lalu memang sudah diperkenalkan konsep talent mapping. Jadi kita berharap sama seperti tadi ya, kita kembali bahwa tujuan kita dengan semua pengembangan kurikulum ini adalah menyiapkan siswa-siswi, anak-anak kita semua membangun peradaban yang
mengembalikan kembali kejayaan peradaban Islam, maka mereka harus disiapkan dengan kondisi terbaik mereka. Begitu ya. Nah, insya Allah sekolah akan memfasilitasi itu, tetapi tentu saja orang tua harus mengambil peran juga. Karena kan kalau di sekolah hanya beberapa jam ya, Bun. Begitu. Mohon maaf, Bun, masih ada lanjutannya ini. Kalau misalnya anaknya sudah kelas 3, kira-kira seperti apa portofolionya? Ya itu dulu. Nanti ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kelas 3 SD itu dia masih di rentang usia pralatif kalau di pembagian Fitra Based Education di pralatif. Jadi ada keturunan aktivitas-aktivitas yang memang di usia tersebut. Jadi di slide terakhir di contoh itu kelihatan ya kalau bagaimana Bu Septi merancang kegiatan berdasarkan perkembangan anak, jadi usia, perkembangan usia. Nah, kalau di usaha Sarif pembagiannya kan anak pralati, anak bali, prabali, akim bali. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh SIP Ar-Rahma ya dalam bentuk buku portofolio nanti itu panduannya adalah Fitra Based Education supaya apa? Jadi anak memang mengenali potensi dirinya, bakat dirinya itu berdasarkan fitrah. Ya. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa fitrah itu sudah terinstal dalam diri anak ya. Itu yang harus digali, dikenalkan ke anak bisa mengenali dirinya sehingga bisa mengambil peran pada. Iya, lari air. Baik, makasih banyak Bun Ina. Masih ada nih beberapa pertanyaan di kolom chat. Kami berikan kesempatan dulu pada yang mau langsung bertanya. Ada tadi Ustadz Muslim langsung mau bertanya kah? Iya, saya bertanya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair. Uraian-uraian materinya banyak memberi inspirasi tentang bakat, tentang minat. Namun ada sesuatu yang saya ingin bertanya kepada Ustazah. Saya biasa dicurhati anak-anak, kayaknya saya nggak ada bakat menghafal Ustaz. Kebetulan saya ini guru tahfiz, gitu kan, kelas khusus tahfiz. Promosi. Nah, kemudian saya berkata begini, ketekunan yang kuat mengalahkan bakat yang malas. Jadi katakan ada mungkin dia merasa aku nggak ada bakat ngehafal Ustaz gitu. Maka saya katakan ketekunan yang kuat itu mengalahkan bakat. Yang ingin saya tanyakan gini Ustazah. Kelas parentingnya. Satu ketika kita tanda kutip memaksa positif untuk menghafal Quran, apakah tidak mengkriminalisasi anak? Seperti itu. Karena sampai ada beberapa yang berkata, kayaknya aku mau pindah ke reguler gitu. Bahkan ayahnya berkata demikian, bisa enggak gitu. Saya komunikasikan ya nanti ke pihak sekolah. Nah ini kami di kelas tahfiz ada capaian-capaian. Meskipun capaian-capaian itu tidak bersifat mutlak. Tidak wajib harus gitu. Dia fleksibel disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Sehingga ada capaian hafal yang cukup banyak, ada hafalan mungkin sekitar 30% dari capaian hafalannya itu yang mungkin. Nah, namun wajibnya harus sesuai target bulanan, nah itu tidak mutlak, kita fleksibel dengan kemampuan anak. Namun kami memotivasi ketekunan yang kuat itu mengalahkan bakat yang malas. Nah, ketika kami memaksa, apakah tidak mengkriminalisasi anak gitu kira-kira, Ustazah? Baik, makasih banyak Ustadz Muslim. Kayaknya ini pertanyaan yang banyak menjadi dilema bagi para orang tua. Orang tua ingin anaknya menjadi hafiz-hafizah. Apakah anaknya memang berbakat? Apakah memang perlu bakat untuk menghafal Al-Quran? Terima kasih Bu Nina, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang tadi sudah disampaikan saya sudah keren banget ya bahwa ketekunan. Jadi kalau di dalam ilmu pengembangan diri, anak itu bisa dimotivasi, sudah tahu nih yang fixed mindset dengan growth mindset ya. Jadi betul ada bakat di dalam diri kita, tetapi kita harus sadar. Jadi di Pandu 45 juga ada dijelaskan gitu ya tentang secara tidak langsung fixed mindset dengan growth mindset. Jadi kalau bakat kita yang tadi ya, kita butuhkan usaha hanya 20 untuk bisa menghafal misalnya target itu. Sedangkan untuk anak yang bukan bakat, dia butuh usaha lebih
lebih untuk bisa. Jadi kalaupun dia bakatnya adalah penghafal Al-Quran, dia ada di fixed mindset, misalnya dia mengandung ya sudah bakat saya menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak pernah murojaah, memang mudah bagi dia menghafal, satu kali baca hafal, tidak murojaah, itu hafalannya akan hilang, ya, dibandingkan misalnya anak yang bukan bakatnya, tetapi dia mengandung paham growth mindset bahwa bakat saya memang tidak di situ, tetapi dengan ketekunan, dengan latihan, dengan selalu saya mengulang, saya susah menghafalnya, harus misalnya membaca 40 kali baru menghafal. Tapi karena saya rajin murojaah, itu adalah fokus saya adalah saya harus menghafal Al-Quran di usia sebelum sekian tahun, itu bisa tercapai dibandingkan yang bakatnya, tetapi dia fixed mindset, ya tidak mau berlatih, tidak mau mengulang karena menganggap itu sudah bakat saya di situ. Jadi peran guru-guru tahfiz ya di sini ya, bahwa kalau memang anak mau diarahkan ke menghafal ya akan ke situ. Memang yang tadinya bukan bakat dengan bakat ya butuh usaha yang lebih dan yang memang biasa-biasa saja. Kalaupun misalnya ternyata memang susah, tidak ingin di situ, anak tidak mau, dan memang setelah kita mengamati, karena ini baru akan dilakukan di tahun depan, mengamati potensi anak, bisa saja memang bukan bakatnya di situ, tapi membuat dia fokus dengan cita-cita akan menjadi hafiz Quran itu tidak salah. Jadi hafiz Quran bisa dicapai mungkin menghafal Al-Quran. Kalau Ustaz Hari mungkin dijelaskannya, karena saya sering mendengarkan materi-materi dari Ustaz Hari. Jadi anak memang ada yang berbakat di bidang agama. Kalau ada anak memperlihatkan hal tersebut, arahkan dia mengkaji tafsir, diarahkan dia menjadi ulama, persiapan untuk menjadi ulama. Adapun anak yang meskipun dia di sekolah Islam dikondisikan menghafal, tapi bukan di situ, justru dia di sains, ya gunakanlah ayat-ayat itu yang dipelajari untuk mengembangkan sains. Yang satu ke agama, karena ya kembali lagi peran peradaban kita butuh peran banyak untuk apa? Peran kamu apapun itu, tujuan kita sama, untuk kebermaslahatan dan rahmatan lil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena saya juga masih berlatih ada di tahap itu, bukan bakat saya tapi saya ingin ada di situ. Ya sudah, saya harus buat mindset, saya harus konsisten berlatih untuk mencapai goal tersebut. Bisa juga mungkin berpengaruh dari modalitas belajarnya, Bun. Mungkin belum pas. Tapi insya Allah saya percaya Ustadz Muslim ini bagus sekali menghandle anak kelas tahfiz dan luar biasa perkembangannya. Tadi awalnya kan sampaikan ketekunan, jadi udah keren banget di sini. Jujur ya Bun Ina, selama mengajar ya mendapatkan anak-anak yang berbakat menghafal itu memang presentasinya kecil. Kami pernah dapat yang siswa sekarang itu yang Dian, itu bisa menghafal 15 menit satu halaman. Tapi kan dalam berapa anak, itu 100 anak, hanya berapa anak yang bisa dalam seperti itu. Tapi apakah karena seperti itu jadi sedikit yang mau menghafal, kan mungkin perlu meningkatkan motivasi. Ya, jazakallah Ustadz Muslim, mudah-mudahan juga mencerahkan bagi orang tua lain. Nah, ini ada lagi Bun Ina, makasih Bun Ibunya Izzat Gali. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukma Abadi. Kalau sudah buat portofolio aktivitas anak, apakah ada instrumen yang bisa digunakan orang tua untuk menilai sendiri bakat dan minat anak, ataukah harus melalui bantuan psikolog? Wah, keren nih pertanyaannya. Langsung aja Bun, terima kasih. Tentang bantuan ya, bantuan psikolog. Kalau di Pandu 45 itu, kenapa anak harus kayak wawasan, kayak kegiatan kayak kayak gagasan, untuk apa? Kita dulu orang tua yang bagaimanapun juga kita yang mengenali anak kita yang bersama anak, termasuk misalnya guru yang di sekolah mengamati dan melihat perkembangan anak. Untuk meminta bantuan psikolog, nah di sini jangan terburu-buru dulu, misalnya anak usia 7 tahun mau lihat bakatnya apa dengan tes ini, tes itu, sebaiknya ditunda dulu, jangan dulu, justru kita lakukan dengan Pandu 45 itu. Jadi bisa saja dengan checklist Pandu 45 kelihatan. Nah setelah itu, setelah Pandu 45 di usia 14 atau 16 tahun boleh dikenalkan dengan tools yang Abang Rama punya itu ya, balance mapping. Ada juga versi yang bisa secara gratis itu di temubakat.com. Itu orang tua anak ya, karena ini tesnya memang untuk personal, jadi anak yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tools tersebut.
kemudian hasilnya ya udah diskusikan bareng, karena di situ kelihatan kalau misalnya ini diarahkan mau kemana. Orang tua karena dia yang lebih mengenal anaknya, yang tahu kesehariannya, jadi bisa mengarahkan. Jadi orang tua di sini berperan mengarahkan, orang tua dan guru mengarahkan anak-anak belum tahu apa-apa. Nah, kita lah sebagai orang tua dan guru ini membersamai anak menemukan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Tapi kalau anaknya berlanjut ya dari SD sampai SMA, ujungnya itu nanti di SMA memang mereka sudah menggunakan talent mapping, Bun. Jadi guru-guru menganggap anak kita bermasalah, bawa ke psikolog misalnya ya, kayaknya nggak perlu ditangani, kayak juga begini susah belajar. Tidak, coba deh kitanya dulu yang harus ini ya, istilahnya lebih mengenali anak. Psikolog ya berdasarkan keilmuan dia, sedangkan kita lebih mengenal lah karena kita kesehariannya. Jadi kita mungkin perlu banyak bantuan dengan guru-guru ya, konsultasi ke guru anak begitu. Karena pun ya namanya guru memang dia sudah mempelajari hal itu. Jadi guru-guru atau dosen itu sebenarnya secara tidak langsung dia juga mempelajari psikologi. Ya pasti kayak gitu kan, Bun? Ya. Secara tidak langsung dia akan teori perkembangan kah, bagaimana capaian. Jadi sudah jangan khawatir lah, jangan guru-guru melabeli anak ya, jangan langsung melabeli anak ini begini sehingga butuh penanganan khusus. Kita dulu yang cooling down. Ya, istilah kami di Ar-Rahmah itu begini, Bun, anaknya mungkin mekarnya itu di SD, SMP atau SMA, atau ada yang kuliah bermekar. Jadi tugas kita hanya merawat pohon nih. Ya betul ya. Persoalan mekarnya kita serahkan pada Allah. Begitu ya. Bun Una, apakah sudah ada tanda-tanda mau diselesaikan nih sesi diskusi? Masih bisa kah? Iya, masih bisa sampai 10.15. Oke, baik. Masih ada ini Bun Ina dari, terima kasih dari Pak Sukma. Ada dari Bu Fitri. Bu Fitri, Assalamualaikum, apakah mungkin seorang anak berbakat di bidang tertentu tapi tidak berminat di bidang tersebut? Atau sebaliknya, anak minat tapi tidak berbakat di bidang tersebut? Oke. Ini enggak ya? Bisa banget. Jadi langsung aja di checklist di kuadran aktivitas tadi yang 4E. Ya. Yaitu minat bakat, kan ada yang 4. Jadi di situ ditekankan. Jadi tidak usah khawatir ya Bunda sekalian. Jadi nanti insya Allah tahun depan bersabarlah, setidaknya para orang tua murid SIT Ar-Rahmah sekarang sudah terbekali bahwa akan ada ini ke depannya untuk anak kita jadi dipersiapkan kita, dan kita juga mengambil peran di situ. Jadi ketika ada buku tersebut ya dibacalah, diketahui supaya kita bisa lebih memahami anak juga bahwa ternyata di sini, karena jangan sampai saya mau misalnya anak saya mau jadi ini deh, ternyata memang bukan di situ minatnya, bukan di situ bakatnya dia. Jadi kita mencoba mengarahkan. Baik, makasih banyak Bun Ina. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan yang lewat dari Bu Nur Hidayah. Ketika ingin memulai sekarang untuk menerapkan pola ini, tapi anaknya sudah 11 tahun, hal mendasar apa yang harus disiapkan supaya tidak terlambat penerapannya? Terima kasih. Oke, untuk anak 11 tahun ya, jadi harusnya dia sudah ada di level kayak kegiatan. Jadi nggak masalah, jadi antara kayak wawasan dan kegiatannya dilakukan bareng, diakselerasi. Jadi anak dikenalkan kembali dengan hal-hal tersebut, kemudian diberikan kegiatan-kegiatan, beragam kegiatannya, kalau 45 di Pandu itu, dikenalkan kegiatan tersebut. Jadi tidak terlambat. Jadi di usia berapapun, setidaknya kita sudah sadar bakat dari awal ya. Jadi pada saat kita sudah sadar, kalau menurut sehari ya lakukan saat ini apa, dan lihat apa yang sudah terlewat. Kalau yang lewat ya kita lakukan. Baik. Aduh, masih banyak ini pertanyaan dari ini. Dari Bu Dian. Bagaimana cara orang tua menemukan minat dan bakat seorang anak yang mengalami speech delay, cenderung hiperaktif dan tantrum, usianya 8 tahun. Orang tuanya masih bingung nih, mau menyekolahkan anaknya di sekolah umum atau di sekolah luar biasa. Speech delay, hiperaktif, sering tantrum. Usia 8 tahun. Usianya 8 tahun berarti dia ada di fase ini ya, sebenarnya memang mengeksplorasi. Jadi speech delay-nya itu
karena saya bukan psikolog ya, jadi saya hanya berdasarkan teori dan anak saya pun tidak ada mengalami masa ini. Jadi kalau setahu saya dari teman-teman yang anaknya sama dengan hal tersebut, dia melakukan semacam stimulasi ya. Jadi speech delay. Kemudian ada juga sih, namanya saya nggak tahu ya, treatment yang bisa dilakukan di bagian ini ya, yang mendukung kita berbicara ya di organ-organ tubuh, kemudian distimulasi dengan literasi. Kemudian kalau masalah tantrum, kembali lagi kalau tantrumnya anak itu, kalau menurut Bu Septi, ya anak ingin melakukan sesuatu tapi tidak mendapat support dari lingkungan sekitar. Sehingga sebenarnya di sini orang tua yang lebih memahami ya, anak itu tantrum apa pemicunya. Jadi perlu dilihat dulu pemicunya apa, kemudian cari tahu di situ. Bisa saja karena kelelahan saja sehingga dia tidak bisa, ya tadi karena dia speech delay ya, jadi speech delay dia tidak bisa mengungkapkan apa yang harus dilakukan, sementara tubuhnya harus melakukan ini, sehingga itu membuat dia tantrum. Dia mau orang tua memahami itu, tetapi karena dia tidak bisa mengungkapkannya, jadi terjadilah tantrum. Jadi kembali lagi orang tua yang lebih tahu sih sebenarnya hal seperti itu. Hiperaktif dengan tantrum itu hampir sama pemicunya apa ya? Hampir sama. Jadi kembali lagi karena kayaknya kalau faktor utamanya adalah speech delay. Sehingga hiperaktif dalam tantrumnya itu bagi bunda mungkin di luar kontrol. Tentang mau menyekolahkan di mana, sebenarnya dimanapun anak itu sekolah, orang tua yang berperan dulu di rumah. Jadi bagaimana kita orang tua mengkondisikan anak, karena banyak kasus anak misalnya secara psikologis dengan masalah-masalah itu ya, dia tetap mau menyekolahkan anaknya di mana, di sekolah umum misalnya, yang harus effort besar untuk menyiapkan anak secara fisik mental untuk ada di kondisi sekolah normal seperti itu. Jadi kembali lagi dukungan orang tua. Biasanya sih Bun, kalau di sekolah, kalau ini sama psikolog, pertanyaan pertama kalau speech delay itu anaknya pegang handphone apa enggak? Ya betul, stimulasinya ya, stimulasi. Iya, karena biasanya alami manusia. Kelihatannya sih begitu. Tapi itu memang benar Bun, berkaitan sekali tentang speech delay, akhirnya tantrum atau hiperaktif. Oke, itu dari Bu Dian, terima kasih. Selanjutnya ini, bagaimana itu Bun? Benar ini pertanyaannya dari ibunya Afifa dan Fauzan. Kira-kira main game itu masih kategori minat, bakat, atau hobi? Oh, di masa pandemi nih kayaknya jadi persoalan banyak orang nih. Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga punya anak, game itu, gadget itu bukan hobi, tapi karena kurang aktivitas. Jadi di rumah, karena kita masa pandemi di rumah, orang tua kurang memfasilitasi anak dengan kegiatan. Jadi misalnya anak jadinya ke gadget karena nggak tahu mau ngapain, sementara energinya itu banyak, harus tersalurkan, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Orang tua juga mungkin setelah sekolah daring, jam belajar, orang tua melakukan aktivitas apa, anak mau ngapain? Ya larinya ke gadget. Jadi coba orang tua yang misalnya menyiapkan kegiatan-kegiatan ke anak. Jadi misalnya sudah kegiatan apa, mau lakukan apa lagi, jadi kayak anak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Caranya kita orang tua mengenalkan kembali ada alat membawa segala macam, kita kenalkan anak, kemudian kita main sama-sama dulu di awal ya, kita harus mengajak dia bermain bersama dulu. Setelah itu kita siapkan kayak ada di rak atau di rumah ya, yang dijangkau anak langsung sendiri. Jadi secara macam anak kalau bosan ini, karena gadget pun kalau terlalu lama di gadget anak bosan, itu main lagi. Sudah bosan di gadget dulu, dia mau lari-lari, kalau lari-lari mau apa lagi, mau coret-coret gitu ya. Jadi aktivitas disiapkan di rumah. Jadi gadget itu bukan minat dengan hobi ya. Minat hobi itu ketika dia tidak harus ada di depan gadget terus, tapi dia membuat game misalnya dengan coding atau apa, itu minat bakat. Tapi kalau main game atau apa bukan gadget, kurang aktivitas saja itu. Ini makasih ya Bu Ina. Ini berkelanjutan dengan pertanyaan dari Pak Hamzah, karena kan kebetulan ini pekan lalu, di pekan ini sih sebenarnya SDT Ar-Rahmah itu pembelajaran karakternya tentang potensi diri. Nah, ternyata ketika anak-anak diminta menuliskan potensi dirinya, nih Bun, ternyata banyak anak-anak yang menuliskan potensi dirinya itu dalam main game. Bahkan ada yang sudah sampai menghasilkan uang ya.
sudah menghasilkan uang dari gamenya. Kira-kira sebagai guru ini diakui sebagai potensi positif ini atau bagaimana nih Bun? Ya. Oke. Terkait masalah main game dan menghasilkan, bisa saja memang karena itu bakatnya kembali lagi bahwa apakah anak hanya dikenalkan game, gadget, atau ada aktivitas lain. Kalau misalnya ada aktivitas lain yang dikenalkan tapi dia tetap sukanya di game, membuat game misalnya, ya memang berarti di situ minat bakatnya. Terus kalau sudah sampai level menghasilkan, bisa saja dia itu ada di ranah kompetensi karena dia aktivitas selalu dia ulang dan jam terbangnya tinggi, akhirnya dia berkompeten dan produktif di game tersebut. Tapi itu bukan minat bakat, bukan bakat dia. Ada hal lain bakatnya. Jadi dengan dia kompetensinya apa, terus bakatnya apa, bisa dikolaborasi sehingga peran peradabannya juga jauh lebih hebat lagi. Seperti itu sih harapannya. Terima kasih saya banyak. bisa menjawab balik, maksudnya saya menanggapi balik jawaban dari Ibu Ina. Siapa? Saya yang tadi yang bertanya Bunda yang masalah game. Iya. Oh, iya Bun, silakan Bun. Oke, makasih. Awalnya saya juga menganggap begitu bahwa game itu bukan bagian daripada minat, bakat dan hobi, tapi sejalan dengan waktu dia. Ya, ini masalahnya Volsan, Bu Yus. Iya. 5 SD. Saya sudah berapa kali mengikutkan dia eskul, berbagai eskul dan berbagai jenis ekskul di SDT Rahma yang memang banyak ya, bisa menggali bakat dan minat di SDT Rahma, tapi semuanya membosankan buat dia, selalu kembali ke game. Dan saya lihat memang akhir-akhir ini dia selalu mengungkapkan bercita-cita menjadi YouTuber, kemudian berusaha membuat challenge, kemudian saya lihat bahwa memang kalau kita memandang dari satu sudut pandang saja hanya bermain, memang tidak masuk kategori minat, bakat dan ini, tapi dalam game itu ada teknologi yang bermain di dalam situ, dan itu anak-anak saya lihat berminat ke arah teknologinya. Jadi makanya saya tanya, kalau seperti itu apakah kita bisa mengasah dia atau mengarahkan dia ke arah minat, bakat, atau hanya sekedar tetap sebagai hobi aja? Oh iya, itu aja Bunda. Kayaknya sih memang ini Bun, kalau bercakap-cakap sama kelas 6 itu rata-rata sekarang hobinya game, mau jadi YouTuber, kayak gitu-gitu. Mungkin pengaruh perkembangan zaman juga dan pandemi ini ya. Kira-kira gimana Bun Ina? Perkembangan digital ya, jadi memang sebenarnya bahkan ada yang komunitas coding itu mengenalkan anak coding sejak dini. Jadi itu tidak ada salahnya juga. Bahkan anak saya itu ya di usia 4 tahun mengenalkan coding sederhana. Tapi itu karena dia mungkin istilahnya mut-mutan, jadi ya sudah sampai akhirnya sudah terlupa beberapa tahun, sudah lama lagi nggak pernah main itu. Ada terinstall di gadget, tidak mau lagi memainkan, tetapi memainkan aktivitas lain. Jadi bisa saja itu bakatnya. Jadi nanti ya di buku, jadi kita pelan-pelan kita sudah dapat nih informasi awal. Ternyata anak saya maunya jadi begini karena mungkin dia melihat banyak hal ya, terinformasikan dengan hal tersebut. Nah kita di tahun depan semoga dengan buku ini kita bisa lebih mengetahui lagi betulkah memang terkonfirmasi di situ. Kalau memang di situ ya udah diarahkan sekolah, saya rasa pasti akan sudah mempersiapkan anak-anak yang memang handal di bidang IT. Sudah memfasilitasi pasti itu, jadi yang nggak usah khawatir Bunda. Kemudian berikutnya dengan aktivitas lain ternyata siapa tahu ada lagi yang lain yang justru lebih menantang bagi dia. Jadi kita cooling down sambil kita mempersiapkan diri di tahun ini ya, insya Allah semoga bisa lebih baik lagi kita mengenali anak, dalam hal ini guru dan orang tua. Makasih banyak jawabannya Bunda. Iya. Makasih banyak Ibunya Fauzan dan sama Bunda Yus. Mohon maaf ya Bun, bagi para peserta yang lain, kami mohon maaf, kami memfokuskan untuk membahas 2 pertanyaan yang tersisa. Nanti yang belum tuntas mungkin boleh disampaikan di grup masing-masing. Nah ini Bun Ina masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, setiap anak punya potensi atau bakat, oke. Tetapi oleh sekolah banyak beban pelajaran yang boleh jadi tidak ada hubungan antara yang dipelajari dan bakat yang dimiliki. Apakah perlu lebih awal anak di sekolah itu ada penjurusan supaya tidak terlalu banyak beban pikirannya? Aduh, kira-kira gimana nih? Iya. Bagaimana Bu?
Bunda Jess ya, maksudnya pengembangan kurikulumnya seperti apa? Jadi karena sudah ada seperti ini, insya Allah ke depan pasti akan lebih diarahkan lagi bahwa jadi ingat ya, maksudnya SIT itu kan juga mengikuti Dinas ya, sedangkan itu juga ada kompetensi yang harus dicapai anak-anak. Lagi dia ada di kuadran ketiga kompetensi. Jadi bagaimana sekolah, jadi memang SIT itu adalah dia unggul, diharapkannya unggul bukan hanya di bidang kurikulumnya di Dinas, tapi ada kurikulum tambahan. Jadi ketika misalnya anak terbebani, ya itu pilihan ayah bunda sekalian menyekolahkan di SIT Ar-Rahman. Artinya apa? Kita sudah siap bahwa anak saya kompeten di kurikulum Dinas dan kurikulum SIT. Jadi ya bukan kadang orang tua itu menganggap anak beban karena menganggap mungkin tak saking cintanya ke anak ya, anak capek, lelah melakukan ini sampai tidak punya kegiatan lain. Semoga insya Allah di tahun ini terfasilitasi, tetap kurikulum Diknasnya jalan dan potensi bakatnya lebih dini terdeteksi untuk SIT. Seperti itu sih menurut saya. Itu kalau bicara SD ya, biar bagaimanapun karena kita berada di bawahnya dinas, tetap saja kita harus mengacu kepada kurikulum dinas. Kalaupun misalnya suatu saat nanti SD sudah bisa dengan kurikulum individual, mudah-mudahan sih hal ini bisa terjawab. Terima kasih banyak Pak Masram. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Bun Ina. Dari ibunya Iva Kalsum. Bagaimana cara mendorong anak jika ingin melanjutkan sekolah, namun keinginannya berbeda dengan keinginan orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mau karena tidak sesuai dengan keinginannya? Iya, nah ini klasik ya, kembali lagi yang mau sekolah anak atau orang tuanya. Seperti itu ya, jadi semoga dengan sadar bakat ini ya ketahuan bahwa kalau misalnya kita ingin anak kita apa, anak ingin apa, ya bisa dicari jalan tengahnya ya, karena bagaimanapun anak sosial yang akan menjalankan peran peradabannya, bukan orang tua. Jadi ketika dia sudah balik, ya anak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi harapannya sih ya lebih fokus ke anaknya mau apa sih, karena kalau enggak juga nanti dia di tahap ini di kuadran keempat dan nggak enjoy, nggak isi, excellent dan ya. Jadi sayang banget gitu. Jadi orang tua memang harus menerima kenyataan dan berlapang dada ketika anak memilih hal yang justru berbeda dengan keinginan kita. Jadi memang pasti susah ya ketika ada di tahap itu. Jadi ya itu cobaan juga buat kita orang tua. Iya betul Bun. Iya, makasih banyak Ibu Ina. Sama-sama Bun. Ada lagi kah? Cukup ya. Baik, ini ada dari mamanya Naufal untuk pihak sekolah ya. Kalau ada siswa yang kurang untuk mata pelajaran tertentu bisa disampaikan kepada orang tua untuk didiskusikan jalan keluarnya. Oke. Ini penyampaian bersama untuk seluruh unit SD, SMP atau SMA. Jika ada yang masih perlu diperbaiki, harap menghubungi orang tua. Itu saja mungkin sesi diskusi kita hari ini yang keren sekali dan banyak memberikan insight baru. Sebelum ditutup, mungkin ada penyampaian dari Bu Ina, pesan dan kesan begitu. Ya, terima kasih. Saya secara pribadi ya, karena saya juga orang tua memiliki anak, jadi dan juga menyekolahkan anak di sekolah formal, lembaga sekolah. Jadi kita memang harus bersinergi dengan sekolah. Jadi jangan sampai kita lepas tangan, ya sudah anak saya kan di sekolah, ya sudah sekolah saja yang memperbaiki anak saya, ingin anak saya seperti ini. Tapi kita memang harus terlibat secara langsung juga terkait masalah perkembangan pendidikan anak, terutama bagaimana anak bisa menjalankan itu tadi, lebih fokus ke peran peradaban ya, karena kembali lagi ketika anak kita sudah balik, sudah dengan dirinya sendiri, dia harus hidup tidak lagi untuk kita. Jadi bagaimana kita mengarahkan kehidupan kamu itu bagaimana bisa bermanfaat untuk umat dan juga rahmatan lil alamin. Jadi jangan egois bahwa anak yang harus seperti yang saya inginkan, yang berusahalah untuk mengarahkan anak mengeluarkan potensi terbaiknya untuk berbuat jauh lebih baik, lebih visioner ke depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bun Ina dan kepada seluruh orang tua murid yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya mohon izin kepada seluruh orang tua murid
mari kita saling memberikan motivasi, di sekolah dimotivasi anaknya, di rumah dimotivasi, bahwa keadaan sekarang yang memaksa kita semua harus sekolah online itu adalah qadarullah, itu takdir Allah. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri, karena sekarang tentu saja yang kita utamakan adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak bersama keluarga. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah mulai bosan di rumah belajarnya, tolong dibantu, dimotivasi ulang ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak kepada semuanya, Bun Ina, kepada para panitia, kepada orang tua murid yang sudah berkenan hadir di Zoom maupun yang mengikuti live di Facebook. Jazakumullah khair, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Bu Wahyuna. Silahkan Bu Una. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Bunda Yus yang telah memandu jalannya diskusi, dan kepada Bunda Ina, syukron atas materinya. Jadi mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit Ayah Bunda. Jadi terus terang untuk yang Pandu 45, saya juga baru tahu ya ternyata Pandu 45 adalah ada 45 aktivitas dalam memandu bakat Ananda. Dan difokuskan untuk Ananda yang berada di usia di bawah 16 tahun. Dan jika sudah di atas 16 tahun, maka lebih diarahkan untuk talent mapping. Kemudian yang paling menarik itu bakat dan minat Ananda tadi dibagi dalam 4 kuadran ya, dan mungkin kepada Ayah Bunda lebih fokus ke kuadran pertama, karena di situ bakat dan minat Ananda kelihatan. Akhirnya kita bisa lebih fokus dan lebih bagus untuk memfasilitasi Ananda. Seperti itu. Tagline-nya mungkin Pandu 45 mengarahkan Ananda untuk kaya wawasan, kaya kegiatan, dan kaya gagasan. Ya. Baiklah, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin kami mohon izin kepada Ayah Bunda waktunya sebentar untuk menyaksikan video profil penerimaan peserta didik baru SIP Ar-Rahmah. Selamat menyaksikan.
Baiklah Ayah Bunda, itu tadi video profil dari SIP Ar-Rahmah, profil BPDB. Bagi Ayah Bunda yang memiliki keluarga, handai taulan, rekan kerja, mungkin bisa mengarahkan untuk mendaftar ke SIP Ar-Rahmah karena kuota masih ada. Dan untuk gelombang pertama, insya Allah akan ada diskon 2 juta untuk infak pembangunannya. Baiklah, saya mohon waktunya sebentar Ayah Bunda, kita melangkah ke sesi foto bersama. Ada beberapa slide di sini ya, jadi mohon diaktifkan videonya kepada Ayah Bunda dan Ustadz Ustazah. Saya hitung ya, saya arahkan untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, syukron kepada Ayah Bunda. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak kepada pemateri Bunda Ina. Materinya luar biasa, Masya Allah, dan syukron juga telah memperkenalkan kurikulum baru dari SIP Ar-Rahmah. Mohon doanya, semoga tahun ini sudah bisa terrealisasi. Dan kepada Bunda Yus, syukron juga telah memandu jalannya materi parenting. Kepada Ustadz Ustazah, para guru dan staf SIP Ar-Rahmah, syukron atas kesediaan waktunya. Dan tentu saja kepada para ayah bunda yang mungkin masih beraktivitas, telah menyediakan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Parenting Series 5 di SIP Ar-Rahmah ini. Semoga segala kegiatan kita pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di parenting berikutnya. Semoga dalam keadaan offline, insya Allah. Saya Wahyuna Nur, mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak khilaf dan salah. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.